Halo guys, balik lagi di channel Trader Olium. Di video kali ini kita akan membahas 7 kesalahan yang dilakukan oleh trader pemula. Nah, 7 kesalahan ini adalah kesalahan yang harus kita hindari sebagai trader. Nah, terkadang sebagai trader pemula kita melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa jadi fatal banget gitu guys ya, karena ini akan mempengaruhi jangka panjang kita untuk trading. Nah, apa sih ketujuh kesalahan yang dilakukan oleh trader pemula? Yang lanjut ya guys ya, kita lanjut, yaitu yang pertama itu kurangnya rencana trading. Nah, banyak trader pemula masuk ke pasar tanpa rencana trading yang jelas. Mereka tidak menetapkan tujuan yang spesifik, strategi masuk dan keluar, serta aturan manajemen risiko. Tanpa rencana yang baik, trader cenderung membuat keputusan yang emosional dan tidak konsisten. Nah, inilah ya pentingnya rencana trading. Dalam rencana trading itu kita harus menentukan hari kita dapat berapa. Itu tergantung dari modal dan profil risiko kita. Kalau risiko kita yang agak barbar, kita bisa mengambil, misal kita punya modal 1 juta, kita bisa pakai atau kita siap untuk dihilang atau modal kita hilang itu sebesar, kalau barbar itu bisa 50%, hampir setengah dari modal. Sedangkan kalau kita yang trading sehat, kita biasanya menggunakan prinsip 1%, dimana modal, walaupun modal tinggi tapi kita buka di 1% dari modal. Jadi resiko kehilangan atau risiko yang kita ambil itu cuma 1% dari modal kita. Nah, kenapa pentingnya rencana trading? Ibarat gini guys ya, kalau kita trading, misal pada hari itu kita profit terus guys ya, profit, wah ini kayak hari kita lah. Otomatis kita trading over, kebanyakan trading guys. Nah, itu yang menyebabkan bisa jadi kita loss. Jadi yang awalnya untung malah jadi loss. Nah, kenapa rencana trading ini penting? Ya, itu terkait dengan kedisiplinan kita. Ibarat kita punya plan trading per hari itu, misal kita trading 50.000 dari modal kita. Intinya kalau udah dapat 50.000, ya udah kita udah cut loss ya gitu. Itu lebih ke stop ya, stop trading, dan hari itu cukup hari itu aja. Jadi yang terpenting itu kita itu menetapkan, oh seberapa sih mau profit kita dan seberapa banyak kita mau loss. Misalnya kita anggap kita mau profit 50, kalau loss ya itu sekitar ya K2, udah stop, kita udah tutup langsung aplikasinya. Nah, itu yang penting banget guys ya, jangan sampai kita terus trading tanpa rencana awal. Jadi kita trading, kita buka modal sembarang ya, 50, 30, bukan 50 ya, 50.000 misalnya, 500 gitu. Nah, bisa jadi trading kita itu nggak lama guys ya, jadi buru habis modal. Nah, itulah kita pentingnya menjaga modal dengan rencana trading. Kurang rencana trading yang baik. Untuk rencana trading yang baik bisa kalian cek di video-video sebelumnya, bisa dicek lagi di video YouTube kita. Oke. Nah, yang kedua ini yang kita tadi singgung, yaitu kurangnya plan trading. Nah, yang mengakibatkan kita menjadi over trading. Nah, trader pemula seringkali terlalu sering melakukan trading baik karena ketidaksabaran atau keinginan untuk segera mendapatkan keuntungan. Over trading dapat meningkatkan biaya transaksi dan risiko kerugian. Nah, inilah tidak ada plan, rencana gitu. Terkadang kalau kita sebagai trader pemula, kita mau pengen cepat-cepat gitu, cepat profit, kita mau beli ini beli itu, sehingga kita tidak berpikir rasional atau kita tidak berpikir jernih ya guys ya, sehingga kita melakukan trading yang terlalu banyak, pokoknya harus segini. Jadi mengakibatkan bukannya malah kita mencapai goals kita, malah kita mengubur goals kita atau kita kehilangan seluruh modal kita, sehingga kita lagi dan lagi seperti itu, mengakibatkan loss dan trading gitu. Jadi yang terpenting trading itu adalah kita harus menjaga modal kita, sehingga itulah pentingnya plan dalam trading, sehingga kita tidak menyebabkan over trading. Ini saling berkaitan. Ketika kita tidak ada plan manajemen untuk trading, maka otomatis kita melakukan over trading. Selanjutnya yang ketiga, yaitu tidak mengolah risiko dengan baik. Pengolahan risiko adalah kunci untuk bertahan dalam trading. Banyak pemula tidak menggunakan stop loss atau tidak menentukan ukuran posisi yang sesuai, yang bisa menyebabkan kerugian terbesar. Jadi ibarat kita trading itu, entah kita mau risiko kita itu di K1 atau K2, atau kita bisa kalau mau ambil K3 juga boleh. Itu tergantung dari kitanya.
kita mau mengelola risiko. Nah, mengelola risiko ini kayak kita itu kayak K1, K2 gitu kan. Kalau kita open posisi terus kita loss, kita buka K1 atau K1 dari dikali double ya guys ya. Jadi modal awal kita kembali dan modal kedua kita untung juga. Jadi kita mendapatkan double guys ya. Misalnya 14.000. Misalnya kita open posisi di 15.000. Nah, 15.000 itu biasanya untungnya itu kan 90% tergantung dari marketnya guys ya. Misalnya kita open di 15.000 ya, lebih gampang. Terus kalau standar marketnya dia itu 90%, itu jadi keuntungan kita itu 13.500. 13.500 itu biasanya kalau kita untung. Nah, sekitar 28.500 ya gitu. Misalnya kita buka open di K1, misalnya K1 kita itu 28.000 ya gitu. Kali 90 dia 90%, jadi 25, jadi keuntungan kita 25.000. Kita dapat untung 2 double guys ya. Jadi trading pertama dan trading kedua seperti itu guys ya. Jadi kita bisa menetapkan resiko kita segimana kita, itu kan tergantung orang guys ya. Kita barbar, kita bisa menjadikan K1 yang di trading pertama kita loss K1 kita bisa kali 2 dari modal awal pembukaan, misalnya kita kali 15, dan kedua kita bisa kali 3 atau kita buatkan 50.000 aja saja guys. Nah, seperti itulah pentingnya kita menjaga atau mengelola risiko ya. Ini yang dinamakan mengelola risiko. Jangan sampai kita tidak K1 atau kedua ya. Itu tergantung, kita boleh K1 atau boleh K2 juga. Yang penting ya segitu cukup ya. Itu. Nah, ibarat kita buka open posisi pada pertama itu, kita open posisi itu di, misalnya kita open posisi di K1 ya guys, K1, misalnya K1 kita ini risiko terbesar kita, misalnya K1 kita harus kembali ke pembukaan awal atau kita stop trading pada hari itu. Kita bisa pricing untuk menenangkan pikiran. Terus selanjutnya guys ya, lanjut. Nah, selanjutnya itu kurangnya pengetahuan atau pendidikan. Nah, inilah sangat pentingnya kita belajar trading, terutama di trader Olium pastinya. Jadi pengetahuan tentang trading ini sangat penting dalam dunia trading. Bagaimana tahu kita mengatakan bahwa ini akan naik sebelum kita tahu mengetahui materinya guys ya. Jadi kalau kita punya ilmu atau punya pengetahuan, oh ini bentuk candlenya seperti ini, pasti dia akan naik guys ya. Seperti yang saya jelaskan pada video-video sebelumnya dan percobaan dari trading sebelumnya, kalian bisa lihat di video kami, video trader Olium. Ini kita menggunakan pola chart pattern. Nah, itu sangat penting guys ya. Kalau kita tidak mengetahui pola chart pattern, pasti kita akan ngasal guys ya, ngasal dalam trading. Nah, itu sangat berbahaya ya, sangat merugikan diri kita sendiri, sehingga modal kita habis. Sebaiknya kita belajar guys ya, belajar pola-pola yang, entah itu pola yang paling dasar. Belajar itu sangat powerful atau sangat lebih baik guys ya, sangat dapat mengurangi risiko dalam trading. Nah, itu yang sangat penting dalam dunia trading guys ya, bahwa trading membutuhkan pengetahuan yang luas tentang pasar, analisis teknikal, fundamental, dan psikologi trading. Banyak pemula mulai trading tanpa memahami hukum yang meningkatkan peluang mereka untuk membuat kesalahan. Nah, membuat kesalahan ini yaitu ya dia loss terus gitu, karena ya dia entah itu dia karena nggak tahu tren ya, dia hajar terus, padahal dia itu tren turun. Misal dia tren turun nih, dihajar terus bayi ya rugi walaupun dia K2 gitu. Nah, itulah pentingnya pengetahuan dalam trading. Nah, semua hal itu butuh pengetahuan guys, nggak ajak-ajak kita langsung, misalnya kita pilot nggak ajak-ajak langsung terbang pasti punya ilmu. Kalau dia keadaan seperti ini, maka ilmunya seperti ini. Itulah pentingnya ilmu dalam trading atau pengetahuan. Nah, kalau kalian mau edukasi, ya tinggal ke video sebelumnya, dan kalau kalian mau gabung bisa digabung di channel kami Telegram kami. Oke, selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu mengikuti saran dari sumber yang tidak percaya. Nah, pemula seringkali mengikuti saran atau sinyal trading dari sumber yang tidak percaya.
atau tanpa melakukan penelitian sendiri. Ini dapat mengarahkan mereka pada keputusan yang buruk. Nah, terkadang kita banyak yang tergoda gitu, kayak sinyal-sinyal gitu. Oh ini sinyal trading nih dijamin 100%, padahal itu belum tentu guys ya. Jadi kita boleh mengikuti sinyal tapi yang terpercaya, yaitu yang terpercaya di Trader Oleum pastinya. Kalian bisa gabung di Telegram kami karena ada Trabar, pastinya itu langsung dianalisis ya guys, bukan hasil dari sinyal-sinyal gitu guys ya. Ini jadi langsung real. Nah, itulah pentingnya kita mencari sumber yang percaya, sumber yang terpercaya, bukan yang tidak terpercaya. Nah, inilah yang pentingnya untuk trading guys. Jadi kita harus meriset terlebih dahulu, kita lihat tuh track recordnya guys ya, seperti itu. Yang kelima ya. Nah, yang keenam itu tidak mempelajari dari kesalahan. Nah, semua trader termasuk yang pernah melakukan kesalahan. Namun trader yang sukses adalah mereka yang belajar dari kesalahan mereka dan tidak mengulanginya. Pemula seringkali mengabaikan evaluasi dan analisis dari trading yang telah dilakukan. Nah, inilah pentingnya kita melakukan evaluasi terhadap target trading. Misalnya kita melakukan kerugian, misalnya hari ini kita loss banget ya, terus kita evaluasi apa sih yang menyebabkan, mungkin kita yang terburu-buru, kita yang salah membaca candle, itu bisa kita pelajari. Bisa kita untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang ada, kesalahan yang terjadi sebelumnya ya guys ya. Jadi pentingnya itu untuk mengevaluasi, entah itu kita mengevaluasi psikologi trading kita, atau entah kita teknik kita, atau kita pengetahuan kita, mungkin kesalahpahaman. Oh ini misalnya kita baca ini, oh ini bearish engulfing, ternyata bukan guys ya. Nah, itu yang pentingnya itu seperti itu guys ya. Jadi kita evaluasi step kita, terus apa sih penyebabnya, kita misalnya kita screenshot grafiknya gitu, itulah ya, seperti itu guys ya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu emosi yang tidak terkontrol. Nah, ini akumulasi dari semuanya. Jadi kita ibarat kita tidak punya manajemen, terus tidak punya pengetahuan, terus kita nggak punya plan ya, kan tadi udah ya, plan dan lain-lain, itu kita menyebabkan kita melakukan emosi yang tidak terkendali. Nah, ini ya, trading bisa jadi aktivitas yang sangat emosional, rasa takut, keserakahan, dan harapan bisa mempengaruhi keputusan trading. Pemula seringkali tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi mereka yang bisa mengarah pada keputusan yang diinginkan. Nah, inilah pentingnya kita menjaga psikologi trading dan jaga modal kita. Jangan sampai kita melakukan all in ya guys ya. All in pada market ya bisa jadi kita untung, tapi kerugiannya besar, kita belum tentu bisa mengembalikan modal kita atau kita tuh. Jadi jangan all in guys ya, tetap harus disiplin. Ingat disiplin guys ya, disiplin. Jangan sampai kita terlalu barbar dalam open posisi. Boleh sih, tapi kalau kita bisa menggunakan modal atau jauh dari modal kita ya, atau tidak menggerus semua modal kita. Itulah pentingnya kita melakukan 7 hal ini yang kita dapat harus hindari. Nah, kejadian ini yang sangat perlu dihindari sebagai trader pemula, sebenarnya untuk melakukan semua orang. Jadi ini tidak hanya sebagai acuan ya sih, sebagai acuan untuk kita evaluasi atau kita referensi, oh jangan seperti ini, jangan seperti ini, itu kita harus pikirkan matang-matang. Nah, seperti itu guys ya. Oke, cukup sekian, sampai jumpa di video-video sebelumnya. Jangan lupa ya guys, subscribe, terus share, dan gabung di Telegram kami karena ada Trabar di sana setiap hari. Dan kemudian kalau kalian ingin lebih update yang VIP, kalian bisa daftar di sana guys ya. Jadi jangan lupa kalian stay tune di channel ini, jangan lupa subscribe ya, biar kita semangat membuat kontennya. Oke guys, sampai jumpa kembali, see you. Oke guys, kita lihat ini contohnya guys ya. Kita melakukan trading di crypto, kita cari dulu marketnya. Kita melihat marketnya itu, kita lihat Asia Composite Index ini cukup bagus guys ya, tapi polanya itu masih sideways ya, masih sejajar guys ya. Jadi belum terbentuk pola yang dia itu akan naik atau akan turun guys ya. Kita pindah lagi ke market yang lebih bagus.
Oke, kita lihat. Oke guys, di sini dia sudah melakukan reversal. Terlihat dari grafiknya itu. Kita sebenarnya bisa open posisi di sini guys ya. Coba kita lihat. Oke, aman ya guys ya. Oke, kita open posisi di sini guys ya. Oke, ketinggian guys ya. Oke, dia sudah terkonfirmasi guys ya. Oke, kita open. Kok macet guys ya, sorry guys. Kita open lagi ya guys, kita open situ tes. Nah, baru bisa guys ya. Kita salah tadi guys. Nah, kita ketinggian guys ya, tadi ball mode guys ya. Ya tekannya gara-gara kita nge-record guys ya, jadi tadi nggak bisa ketekan guys ya. Oke, kita lihat dari grafiknya saja, dia itu nih guys ya. Aduh, sorry guys. Oke, sorry guys, profit guys ya. Itulah pentingnya tekniknya. Di sini ada konfirmasi. Oke, kita bisa play lagi. Tambahin lagi di sana. Kenapa kita buy? Kita dapat 3 candle guys ya. 3 candle di sini, 3 candle yang kuat menandakan bahwa itu jadinya penguatan ke atas guys ya. Oke, kita profit guys. Nah, inilah pentingnya strategi trading. Nah, ketika kita menemukan pola seperti ini, kita yakin guys ya dengan pilihan trading kita. Nah, seperti itu. Nah, inilah pentingnya ilmu pengetahuan yang seperti saya katakan tadi. Itulah pentingnya ilmu pengetahuan, sehingga kita trading itu bisa tenang guys ya. Jadi oke, gak pakai tapi profit, pasti profit guys. Ini masih jauh guys. Oke, kita profit guys. Oke, profit guys pastinya guys. Oke, mantap guys. Cukup guys ya. Jadi kita cukup trading hari ini guys ya. Yang banyak kan ingat kita punya plan trading gitu guys ya. Oke, profit guys. Kita bisa beli guys ya. Seperti itu guys ya. Jadi ya cukupkan hari ini. Nah, itulah pentingnya kita mempunyai ilmu guys ya, dan plan trading. Kalau udah cukup ya sudah cukup gitu. Hari itu aja gitu. Oke, jangan lupa kita menikmati profit kita dari market nih guys ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa video selanjutnya. Oke guys.